Hari ini PDI Perjuangan menggelar Rakernas di J-Expo Kemayoran. Rakernas dihadiri partai-partai pendukung baca pres Ganjar Pranowo. Selain itu ada juga sejumlah orang yang bukan kader turut hadir, misalnya Mahfud MD. Apakah Rakernas ini berpeluang membahas calon pendamping Ganjar Pranowo? Kami akan diskusikan dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda dan juga politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Reno. Baik, kami akan terus mencoba terhubung dengan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sambil menunggu bergabungnya Pak Masinton. Saya ke Mas Hanta. Kalau tadi kita dengarkan dengan seksama Mas Hanta, Bu Mega bicara soal kepungan dan juga manuver politik praktis untuk meraih kekuasaan. Siapa Mas Hanta yang dimaksud kalau melihat situasi politik terkininya? Ya, kalau sekarang kan peta politiknya tripolar ya. Jadi kalau misalnya ada statement dari tokoh politik, ya tentu diarahkan kompetitornya, diarahkan kepada yang berseberangan. Dan hari ini realitas yang saya katakan tadi, Reno, tripolar, porosnya berbasis pada kekuatan elektoral atau elektabilitas figur capres, yaitu poros Ganjar Pranowo yang sekarang PDIP sedang melakukan Rakernas, kemudian poros Prabowo Subianto dan poros Anies Baswedan. Jadi kalau kemudian itu diarahkan kemana, ya ya tentu potensinya kepada poros yang lain, yaitu poros Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, pesan secara tersiratnya tentu bisa dibaca untuk semuanya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, baik. Mas Hanta, kita juga sudah ditemani oleh politisi PDI Perjuangan, Pak Masinton Pasaribu. Saya coba sapa dulu, Pak Masinton. Bisa mendengar suara saya? Ya, selamat sore Mas Reno. Selamat sore Pak Masinton. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sore, Pak Masinton, tadi satu hal yang juga saya tertarik ketika Bu Mega ini berpidato adalah soal berbicara soal badai yang pasti berlalu begitu. Ini badai apa ya sebetulnya dimaksud dengan oleh Bu Mega ini, Pak Masinton? Ya, pertama itu kan tema Rakernas ini tentang kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, artinya bagaimana concern PDI Perjuangan tentang kebutuhan pokok dasar masyarakat, bahwa politik tentang kedaulatan pangan itu harus bisa direalisasi. Nah, baik yang sudah dimulai oleh infrastruktur yang dimulai oleh Pak Jokowi, dan kemudian nanti dalam pemerintahan berikutnya tentu kami berharap ketika Pak Ganjar dipercaya oleh rakyat memenangkan sebagai presiden, nantinya akan melanjutkan kesinambungan pembangunan dan memperkokoh kedaulatan pangan. Nah, tadi juga tentang bicara Pak Presiden Jokowi juga menyampaikan tentang perubahan iklim, kemudian bagaimana tentang memperkokoh kedaulatan pangan agar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan tidak tergantung dengan impor. Nah, tentu tadi Bu Mega juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai yang bersejarah pernah digempur ketika pada masa Orde Baru dan ditempa oleh sejarah, bahwa PDI Perjuangan, Ibu Megawati tadi menekankan badai pasti berlalu. Artinya badai pasti berlalu itu krisis geopolitik global begitu ya, ada perang Ukraina yang mempengaruhi pasokan pangan ke berbagai negara, dan kemudian dia juga kalau dikaitkan dengan iklim politik Indonesia pasti seluruh dinamika bisa dilalui dengan soliditas dan kekompakan para kader dengan semangat juang gotong royong bersama-sama. Seperti jadi itu, Mas. Spesifik ke badai politik begitu, Pak Masinton? Ya, tidak spesifik kepada badai politik. Bahwa artinya di tengah-tengah krisis global ya, ada perang Ukraina Rusia yang mempengaruhi kondisi global, baik itu pasokan energi, pangan. Ibu Megawati menguatkan dan menekankan bahwa badai sebesar apapun akan bisa dilalui oleh sebuah bangsa. Seperti itu. Pak Masinton, ini kan pelaksanaan Rakernas 4 PDI Perjuangan ini berdekatan begitu ya dengan masa pendaftaran ke KPU untuk baca pres, bacawa pres. Apakah figur bacawa pres untuk Pak Ganjar ini juga akan dibahas di Rakernas ini, Pak Masinton?
Tidak, dalam Rakernas ini kami fokus pada tadi tentang tema memperkuat kedaulatan pangan, ya, buat kesejahteraan rakyat tadi. Kemudian Baik. juga berkaitan dengan menghadapi momentum pemilu legislatif dan pemilu presiden, bagaimana sinergitas gotong royong antar kader partai. Disebut di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar, struktural, Baik. legislatif, dan eksekutif. Baik di pusat maupun di daerah itu bergerak sama-sama untuk memenangkan PDI Perjuangan dan juga Mas Ganjar Pranowo sebagai Pak calon Masinton, presiden. mohon maaf saya potong dulu karena kita harus mengikuti kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno serta Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri acara pembukaan Rakernas keempat PDIP hari ini di Jakarta. Sandi tiba menggunakan batik dan langsung bersalaman dengan para kader PDIP yang hadir. Selain itu turut hadir pula Menko Polhukam Mahfud MD yang duduk di sebelah Menkumham Yasona Laoli. Adapun 2 nama ini belakangan disebut sebagai kandidat kuat bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkap jika cawapres Ganjar hadir dalam Rakernas tersebut. Hingga kini baik Ganjar maupun Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar masih belum memutuskan siapa sosok yang akan mendampingi Ganjar. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan Pak Masinton dan juga Mas Hanta Yuda. Saya ingin ke Mas Hanta, kalau Anda melihat kehadiran dari Sandi Uno kemudian Pak Mahfud MD di acara Rakernas keempat PDIP ini seperti apa? Sinyal apa sebetulnya yang ingin dikirimkan di sini, Mas Hanta? Ya, Reno, 2 nama ini adalah 2 nama yang masuk pada orbit cawapres Ganjar yang potensial, ya, yaitu selain Pak Sandiaga Uno ada Pak Mahfud MD, sebenarnya ada juga Pak Ridwan Kamil yang juga disebutkan 3 yang terkuat. Jadi mungkin saja, wajar saja kemudian nama-nama yang kuat itu diundang di forum tertinggi, forum Rapimnas PDI Perjuangan. Meskipun menurut saya sebelum bicara konteks elektoral, ya, konteks pertimbangan bagi PDI Perjuangan siapa yang akan jadi cawapres, sebenarnya dari sisi kandidasi di PDI Perjuangan relatif lebih mudah siapa yang menentukan, karena dalam struktur kekuasaan PDI Perjuangan itu kan veto playernya yang menentukan keputusan sudah diserahkan kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi cawapres yang memiliki potensi, akseptabilitas terkuat, tingkat penerimaan ke Ibu Mega paling tinggi, sebenarnya itu memiliki potensi. Itu dari sisi kandidasi. Dari sisi yang kedua, kenapa belum diumumkan juga, tentu PDI Perjuangan dan koalisinya mempertimbangkan dari sisi eleksi atau elektoral. Jadi bagaimana komposisi baik wakilnya Pak Prabowo maupun wakilnya Mas Ganjar itu kan menunggu dari berbagai macam faktor. Salah satunya bagaimana dia bisa komplementer secara elektoral, mempertimbangkan dari berbagai nama. Nah, 2 nama yang disebutnya Reno tadi adalah 2 nama yang cukup kuat ya disebut di PDI Perjuangan. Tentu masing-masing memiliki potensi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, saya ke Pak Masinton. 1 hari sebelum Rakernas, Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto mengatakan bahwa para tamu yang hadir di acara hari ini memiliki emotional bonding dengan PDI Perjuangan. 2 namanya sudah saya sebut tadi, Pak Sandi dan juga Pak Mahfud MD hadir di acara ini. Betulkah kemudian 2 tokoh ini juga memiliki emotional bonding dengan PDIP dan sinyalnya betul mengarah ke arah cawapres, Pak Masinton? Iya, tadi beberapa nama ya anggota kabinet ya memang hadir, ada banyak ya. Ya termasuk ada Prof Mahfud dan juga ada Mas Sandiaga Uno. Nah, tentu ya nama-nama anggota kabinet yang hadir ya sebagian juga ada dalam kriteria yang pernah disampaikan oleh Mbak Puan Maharani, ya, yang bakal calon pendamping Mas Ganjar Pranowo, seperti itu. Baik, meskipun tadi Anda sudah sampaikan bahwa ini tidak akan Rakernas ini tidak akan membahas soal cawapres, tapi menghadirkan figur-figur yang berpeluang menjadi bacawa pres ini, apa sebetulnya diinginkan atau dicoba kirimkan oleh PDIP dengan menghadirkan 2 tokoh ini?
Ya tadi kan kebetulan sebagai menteri ya hadir seperti itu, baik Pak Sandiaga Uno, Prof Mahfud. Nah tentu dalam mekanisme kepartaian kami ya itu calon presiden dan calon wakil presiden itu nanti akan diumumkan oleh Ibu Megawati. Nah tentu kan ada juga tadi diundang partai-partai yang berada dalam dukungan yang sama ya kepada Pak Ganjar Pranowo, yaitu ada Partai Hanura, ada P3 dan juga ada Partai Perindo. Nah tentu nanti ya kalau kami sebagai kader memahami betul bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu nanti disampaikan oleh DPP partai melalui Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Nah tentu bagi kami dalam Rakernas ini adalah memperkuat ya konsolidasi internal partai. Baik itu tadi program untuk kedaulatan pangan buat rakyat, kemudian memperkokoh dan memperkuat konsolidasi dan soliditas gerak partai di lapangan. Dan kemudian ya partai memperkuat bagaimana mengoptimalkan ya sistem komunikasi, teknologi ya apalagi sekarang era digital itu sehingga dalam Rakernas ini kami lebih banyak membahas tentang konsolidasi dan aspek-aspek kerja kader dalam melakukan pemenangan PDI Perjuangan dan Mas Ganjar Pranowo. Pak Masinton, apa sebetulnya menjadi bahan pertimbangan PDIP dan partai pendukung Pak Ganjar Pranowo untuk mengumumkan figur bacawa pres ini? Apakah hanya sekedar pertimbangan momentum atau ada pertimbangan lain sebetulnya masih dihitung oleh partai pendukung Pak Ganjar ini? Ya tentu kalau secara teknis dalam politik itu kan juga ada faktor momentum, ada faktor komunikasi, ya ada banyak aspek lah untuk nanti kapan diumumkan seperti itu. Artinya bahwa kalau masalah mengumumkan itu yang persoalan waktu saja siapapun nanti karena bagi kami itu adalah domain yang diberikan oleh Kongres Partai kepada Ibu Ketua Umum seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Hanta. Tadi kalau kita melihat begitu, Mas Hanta soal pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang juga tadi sudah hadir, kelihatannya kalau secara durasi ini tidak terlalu lama, secara semangat juga tidak sesemangat pada saat relawan. Kenapa Mas Hanta menurut Anda? Ya tentu yang paling pas harus ditanyakan ke Pak Jokowi kenapa lebih pendek. Terawangan Jadi, Anda, Mas Hanta, terawangan Anda. Gimana? Tebakan Anda kenapa? Ya, saya tidak tahu ya, karena itu dari durasinya Pak Jokowi punya pertimbangan dari berbagai macam, tapi kalau mau dikait-kaitkan banyak tafsirnya. Tapi saya mau melihat dari sisi variabel ya, yang paling determinan dalam menentukan cawapres. Yang paling pertama itu mengapa baik Ganjar maupun Prabowo belum mengumumkan juga, sementara Anies Baswedan sudah mengumumkan. Satu, menurut saya karena mereka masih saling intip nih Reno, melihat peluang-peluang ini. Bagaimana kalau Ganjar mengeluarkan ini, Prabowo akan mengeluarkan itu. Kalau Prabowo mengeluarkan ini seperti main catur lah, kalau bidak putih yang dulu bergerak nanti yang hitam menyesuaikan. Yang kedua sebenarnya dari sisi cawapres memang belum mengerucut, karena belum mengerucut maka mereka masing-masing masih mencari mana yang paling tepat. Dan yang ketiga ada variabel non elektoral, saya ingin jawab itu, non kuantitatif, misalnya soal NU kah, ambil Jawa Barat atau Jawa Timur kah, dan yang non elektoral yang terkait dengan kalau tiba-tiba ada faktor-faktor cocok atau tidak, menghindari ada potensi matahari kembar dan lain sebagainya. Yang keempat, satu lagi ada potensi kejutan-kejutan dalam pilpres kita. Tiba-tiba Mas Gibran maju misalnya, atau ada potensi dua poros dan sebagainya. Ini yang saya kira dinamika kalau saya ingin komentari yang tadi disampaikan oleh Ibu Mega dan pidatonya, selain Pak Jokowi soal durasi tadi Pak Masinton juga mengatakan badai yang Reno tanyakan tadi, menurut saya jelas ya, yang bicara Ketua Umum Partai. Yang kedua, ini tahun politik, momentum menjelang pilpres dan pileg, tentu badainya dalam makna konotatif, yaitu
badai politik. Nggak mungkin dalam makna denotatif badai yang itu yang mengumumkan mestinya BMKG. Kalau dalam makna badai sesungguhnya pastilah badai politik. Jadi dalam konteks ini memang peristiwa 1-2 minggu ke depan ini masih relatif dinamis ya terkait peta politik, dan PD Perjuangan saya kira juga belum bisa memutuskan dalam waktu cepat karena mempertimbangkan itu. Apalagi ada faktor variabel Pak Jokowi. Pak Jokowi akan kemana? Idealnya Pak Jokowi kan sudah di PD Perjuangan, artinya satu partai. Mas Ganjar diusung oleh PD Perjuangan, tapi dalam realitasnya kan dalam tangkapan publik Pak Masinton, dalam persepsi publik kan Pak Jokowi seolah juga memberi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, menunjukkan kedekatannya, meskipun sebagian mengatakan ini presiden dan menteri wajar dekat, tapi kan cukup spesial, sering ditampilkan di publik setelah bertemu Mas Ganjar ketemu lagi dengan Pak Prabowo. Kemudian dilihat dari pergerakan selain kode-kode Pak Jokowi, kode-kode dari bukan kode tapi pergerakan para relawan Pak Jokowi itu terbelah juga, Reno. Saya ingin jawab pertanyaan Reno. Dan yang ketiga kita lihat juga pergerakan dari putra-putra Pak Jokowi yang dinamikanya juga dinamis. Nah, inilah kemudian dalam persepsi publik kemudian menangkap pesan itu. Jadi saya kira masih sangat dinamis ya pergerakan politiknya, termasuk jangan berharap dalam waktu dekat Pak Jokowi akan menyampaikan dengan terang mendukung siapa, kemudian gaya komunikasi Pak Jokowi kita mengharapkan belak-belakan, pada Pak Jokowi kan kerap mengirim simbol, kode-kode politik dan tersirat. Nah, ini yang saya kira yang bisa dibaca adalah dari sisi kode-kode itu, dari sisi simbol-simbol yang dikirimkan. Nah, yang terkait ini maka saya kira PD Perjuangan wajar sangat berhati-hati dalam konteks ini, karena dalam politik kan pertarungan membentuk persepsi. Meski Pak Jokowi ada PD Perjuangan, tapi persepsi publik kadang tertangkapnya berbeda. Begitu. Baik, Pak Masinton, bagaimana Anda menanggapi penilaian dari Mas Hanta yang mengatakan bahwa PDIP berhati-hati mengkalkulasi betul figur Pak Jokowi ini karena dari panggung depan yang ditunjukkan, kedekatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pun juga lebih dari sekedar menteri dan presiden, ada kedekatan emosional di situ. Bagaimana Anda merespon hal ini? Ya tentu kami sikap Pak Jokowi tadi itu sudah jelas ya, dari podium itu beliau menyampaikan harapan beliau agar nanti ketika Mas Ganjar Pranowo dilantik jadi presiden Oktober 2024, beliau langsung bekerja untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Nah, itu kan sebagai sebuah pesan politik yang sangat jelas dan gamblang ditangkap oleh kader dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sikap politik Pak Jokowi ya dan harapan politik Pak Jokowi ingin memenangkan Mas Ganjar Pranowo sebagai penerus beliau melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh di masa pemerintahan Pak Jokowi yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo. Dan tadi Pak Jokowi menegaskan hal tersebut ketika Pak Ganjar selesai dilantik langsung bergerak untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia. Seperti itu. Oke, berbisik-bisik itu tadi ya kalau kata Pak Jokowi kepada di pidato tadi. Tapi gini, Mas Hanta, kalau kita melihat tadi pesan Pak Jokowi ke Pak Ganjar, siapkan rencana dari sekarang, setelah dilantik bisa langsung kerja. Ini menunjukkan betul-betul 100% sikap politik Presiden Jokowi, atau menurut Anda ini karena memang hanya karena ini adalah acara di partainya saja? Ya, kalau kita baca karena di forum PD Perjuangan otomatis saya kira dimanapun ya Presiden harus menghormati kondisinya, apalagi ini partainya Pak Jokowi. Jadi pidato normatif, statement normatif itu sudah wajar dilakukan. Tapi dalam realitasnya juga Pak Jokowi kan juga kerap melakukan berbagai macam statement politik di forum-forum yang berbeda ya kalau kita perhatikan. Jadi seperti saya katakan tadi, nanti kita lihat pergerakan terdekatnya, apalagi ada isu kemungkinan MK mengabulkan soal gugatan usia capres, kemudian ada potensi Mas Gibran dan seterusnya. Tapi seperti saya katakan tadi, yang akan kita lihat kalau peta politiknya tripolar, Reno, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies dan ada Pak Prabowo, maka kesan bahwa Pak Jokowi tidak meletakkan pada salah satu dukungan politik itu sulit dihindari. Dan itu wajar saja karena apalagi ada dua figur yang mengusung narasi keberlanjutan, yaitu Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Kecuali dua poros ini bersatu. Kalau bersatu ini yang paling happy adalah Pak Jokowi karena selesai, karena melihat potensi kemenangan. Kalau ada salah satu, bahkan
termasuk Pak Anies. Kalau siapapun punya potensi kemenangan, yang paling aman bagi Pak Jokowi sebagai presiden tentu secara tersirat memberi dukungan untuk melanjutkan agenda-agenda pemerintahan Pak Jokowi yang ingin dilanjutkan. Jadi saya kira itu hal yang wajar ya disampaikan di berbagai macam forum. Tapi lebih spesial karena ini partainya Pak Jokowi, PD Perjuangan, ya tinggal bertarung membentuk persepsi. PD Perjuangan tentu berupaya untuk mengusung, membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya. Nah, yang jauh dari itu, ini yang menarik, mengapa Pak Jokowi, efek Jokowi ini seperti diperbutkan, Reno. Menurut saya karena Pak Jokowi memang punya kekuatan politik ya per hari ini. Satu, beliau memiliki approval rating, tingkat kepuasan relatif tinggi, kisaran 70-80%. Beda ceritanya kalau Pak Jokowi hanya 40-50%, mungkin tidak perlu ditampilkan di depan publik dan seterusnya oleh para capres-capres ini. Itu potensial. Yang kedua, Pak Jokowi juga memiliki mesin politik non-partai, selain partai-partai yang punya kedekatan seperti PAN, seperti Golkar, di luar PD Perjuangan, belakangan PSI, dan juga mesin politik relawan. Itu juga potensial, dan pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali. Dan terakhir, yang ketiga, jangan lupa Reno, Pak Jokowi adalah presiden, panglima tertinggi, yang sedang menjabat, sedang berkuasa ketika Pilpres dan Pileg sedang berlangsung. Semua fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian tidak hanya PD Perjuangan, semua partai berebut mendapatkan efek Jokowi, pengaruh dari Pak Jokowi. Nah, ini yang saya kira apalagi di tengah kompetisi politik yang sangat kompetitif, jaraknya tidak terlalu jauh antara satu capres dan capres yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan berkah elektoral, efek elektoral dari Pak Jokowi, wajar untuk diupayakan, diikhtiarkan oleh hampir semua capres. Baik, saya terakhir ke Pak Masinton, merespon tadi Mas Hanta mengatakan hal yang normatif disampaikan karena ini adalah acara partai PDIP begitu, makanya Pak Jokowi menunjukkan sikapnya seakan mendukung Pak Ganjar. Tapi di sisi lain kita tentu masih ingat bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Normatif tergantung Pak Jokowi berada di acaranya siapa begitu. Bagaimana Anda merespon hal ini, Pak Masinton? Ya, kita yakin bahwa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Jokowi harus berdiri di atas seluruh golongan, di atas seluruh kepentingan manapun. Tetapi sebagai kader partai, pasti Pak Jokowi nggak kemana-mana. Jadi kalau kami memahami Pak Jokowi, beliau bisa ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Tetap bersama PDI Perjuangan, memenangkan PDI Perjuangan, dan memenangkan calon presiden PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Seperti itu yang kami pahami dari sikap sebagai kader ya PDI Perjuangan, yaitu Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Masinton dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.